kerasa ya kita ketemu lagi. Sekarang hari Minggu, waktunya apa ya Kak Putri? Waktunya sekolah minggu pastinya. Iya, benar sekali. Adik-adik, apa kabar ini hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sama kayak Kak Putri dan Kak Karin hari ini luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian seperti yang kau ingini. Adik-adik bangkit berdiri ya. Mainannya ditaruh. Kita fokus beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh lagi ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan beri di pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu, biar Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak kuasa jahat yang gak suka ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, biarnya kuasa darah-Mu yang menutup bungkus setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya, amin. Wah, Kak Putri, kira-kira adik-adik yang di rumah itu masih ingat gak ya sama lagu yang ada iblis di bawah kolong? Iblis di bawah kolong? Iya, Kak Mau Putri ingat gak? ngapain kira-kira itu iblisnya ya? Wah, iblisnya mau colong hati kita. Aduh. Kak Putri ingat gak? Ingat. Nah, yuk adik-adik sekarang kita pujikan dong 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 ke dong dong. Oke Kak Karin. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Lebih semangat yuk. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 ke dong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 ke dong dong, awas iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Wah, puji Tuhan. Untung ya Tuhan Yesus menolong kita sampai hati kita nggak jadi dicolong sama Iya, Tuhan Yesus iblisnya. sayang banget ya Kak Putri sama kita. Iya, ya ampun. Ya, sekarang Kak Karin, Kak Putri mau tanya deh. Iblis itu biasanya ngapain ya? Mempengaruhi kita buat ngelakuin dosa gitu? Oh, iblis itu mempengaruhi kita melakukan dosa dengan tangan kita. Contohnya apa, hayo? Contohnya apa ya? Memukul teman. Iya, mukul teman. Iblis juga bisa mempengaruhi kita menggunakan mulut kita untuk berbuat dosa loh. Oh, Ayo, iya. contohnya apa? Adik-adik di rumah tahu nggak ya? Berkata kotor? Iya, benar sekali. Oh, berkata kotor, ya. Apalagi ya? Oh, bisa dengan iblis itu juga bisa mempengaruhi kita untuk berbuat dosa dengan kaki kita loh. Oh, kaki. Kita bisa, biasanya kan anak-anak sering tuh kayak nendang-nendang temennya, kan itu nggak boleh. Oh iya, itu juga dosa ya. Ada satu lagi apa ya? Apa ya? Mata, Adik-adik di rumah mata. kira-kira tahu nggak? Iya, benar sekali. Mata. Mata. Siapa Ayo, di sini yang yang suka suka mencontek, ayo siapa ayo? Ayo. Itu juga nggak boleh ya Kak Putri ya, Oh, karena iya, itu nggak boleh. perbuatan dosa. Dosa. Tuhan Yesus lihat nih dari atas. Adik-adik mau ngapain aja ya? Dosa-dosa apa aja yang dibuat adik-adik? Tuhan Yesus lihat dari atas. Kalau gitu kita lanjutkan pujian kita pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan
adik-adik di rumah, waktunya kasih persembahan ya. Uangnya dipersiapkan, nanti dimasukkan di kotak yang sudah disediakan. Sebelum kita kasih persembahan, yuk sekarang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan, biar Tuhan yang memberkati, kiranya persembahan kami bisa memberkati orang lain ya Bapa. Dan itu semua dipergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sekarang masukkan persembahannya dalam kotak. Tetap bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita pujikan DOSA. Tahu enggak lagunya ya adik-adik? Seingat Kak Putri pernah dinyanyikan Pernah sama tuh Kak Yuni ya? Iya, sama Kak Yuni. Kak Yuni, iya. Kita nyanyikan pujian ini hari ini dengan penuh sukacita. DOSA. Kira-kira ada yang di rumah masih semangat nggak ya? Harus semangat dong, memuji Tuhan itu harus semangat Kak Karin. Iya benar sekali. Nah Kak Putri ingat nggak lagunya itu judulnya Do Re Mi? Do Re Mi, bukan lagu yang itu tah? Lagu dunia itu bukan? Bukan, ini lagu sekolah lagi. minggu. Oh, iya. iya, Adik-adik yang di rumah tahu nggak ya? Tahu nggak adik-adik? Harusnya tahu ya Kak Putri ya, harusnya. karena pernah dinyanyikan di sekolah minggu. Iya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Do Re Mi. Yuk, tetap bangkit berdiri, tetap semangat ya. Minta
dosa kita udah dihapuskan ya. Iya, kan Tuhan Yesus sudah tebus hidup kita. Jadi kita sudah dihapuskan dari semua dosa-dosa kita, Kak Putri. Berarti sekarang kita harus jadi anak yang baik dong. Iya, anak yang nurut sama Tuhan, sama papa mama. Oh, taat beribadah juga berarti ya. Iya, dan harus setia. Taat. Oh, oke. Adik-adik, kita jadi anak Tuhan yang baik karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita jadi anak yang setia, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan juga pada mama papa. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kita pujikan dari awal. Adik-adik pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, Selidiki kami Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang
Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau yang melihat hati kami Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami Bapa. Kami mau bersungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah hati yang subur Bapa untuk menerima firman-Mu, dapat bertumbuh, berbuah manis Bapa di hadapan-Mu. Kami dapat menerima firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah Minggu Ebenezer. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu ada bersama kita setiap saat kita memerlukan Tuhan. Ayo, sekarang waktunya firman. Ayo siapkan Alkitab kita, alat tulisnya juga ayo siapkan. Guru tuh mau tanya sebentar, sebelum melanjutkan firman hari ini. Kira-kira kalian masih ingat enggak beberapa minggu ini ceritanya tentang siapa? Yo, masih ingat enggak? Raja yang masih muda, diurapi, tidak meminta sama Tuhan harta kekayaan, tetapi meminta hikmat. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, pinter. Kalian masih ingat beberapa minggu ceritanya tentang Raja Salomo. Raja Salomo walaupun masih muda, karena keturunan dia menjadi raja, diurapi menjadi raja, tidak menginginkan kekayaan maupun materi apa-apa, enggak. Tapi dia meminta sama Tuhan suatu hikmat. Karena seorang raja itu yang diperlukan bisa memimpin bangsanya dengan adil, bisa memutuskan dengan adil. Nah, itu Raja Salomo meminta Tuhan suatu hikmat. Nah, Tuhan senang pada Raja Salomo. Karena apa? Karena Raja Salomo itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, taat, menyenangkan hati Tuhan, selalu memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ucapan syukurnya. Raja Salomo itu disegani banyak orang, sama rakyatnya, sama pegawai-pegawainya, bahkan raja-raja di sekitar kerajaannya banyak yang segan dan kagum pada hikmat yang diberikan Tuhan untuk Salomo. Bahkan raja-raja itu ada yang karena kagumnya mereka memberikan persembahan. Ada yang emas, ada yang mungkin harta kekayaan gitu, emas, perak gitu. Banyak yang memberikan persembahan. Bahkan ada juga
yang memberikan anak-anaknya kepada Raja Salomo. Nah, anak seorang raja itu mestinya cantik-cantik anak-anak. Mereka cantik-cantik. Nah, Raja Salomo ini menyenangi, senang sama perempuan yang cantik-cantik. Ya, perempuan yang cantik-cantik. Nah, orang yang raja-raja di sekitar Raja Salomo berkuasa, itu kebanyakan mereka juga selain memberikan emas, perak, harta kekayaan mereka juga mempersembahkan anaknya untuk menjadi istri Salomo. Itu banyak sekali. Lah mereka dijadikan sama Raja Salomo menjadi istri mereka. Raja Salomo ini mempunyai istri yang banyak sekali anak-anak. Mereka cantik-cantik. Tapi bukan dari orang Israel. Mereka dari bangsa asing. Bangsa asing itu bukan menyembah Tuhan. Bangsa asing itu menyembah Baal. Menyembah bisa itu berupa patung, berupa mungkin kalau sekarang ada yang menyembah pohon, apa binatang, apa yang dikeramatkan seperti itu. Tuhan tidak senang sama Raja Salomo karena memperistri banyak sekali orang asing. Karena cintanya Raja Salomo kepada istri-istrinya, karena istrinya semua cantik-cantik, akhirnya Raja Salomo ini dari mudanya selalu taat sama Tuhan, selalu melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Semakin tua, Raja Salomo ini tergoda sama istrinya. Harusnya Raja Salomo ini bisa memimpin istrinya itu seperti dia awal meminta hikmat sama Tuhan. Tetapi karena cintanya dan menuruti kehendak istri-istrinya, Raja Salomo ini menuruti kemauan istri-istrinya. Ada yang dari Bani Amon, ada yang dari banyak sekali dari orang-orang asing. Setiap permaisuri meminta suatu tempat untuk persembahan Baalnya untuk disembah. Satu istri minta untuk diberikan tempat untuk membuat persembahan atau mezbah. Sebagai raja enggak mungkin dong, enggak bisa membuatkan tempat persembahan untuk istrinya. Akhirnya Raja Salomo mengikuti kehendak si istri-istrinya ini. Si istrinya ini Raja Salomo membuatkan istri-istrinya ini Baal. Istrinya ini banyak sekali. Juga Baalnya, sembah-sembahannya itu berbeda-beda. Karena sibuknya menuruti kehendak istrinya yang terlalu banyak ini, Raja Salomo lupa akan Tuhan. Lupa akan mengucap syukurnya dia karena diberkati, karena hartanya melimpah, karena semua apa yang dia minta Tuhan berikan. Itu lupa. Raja Salomo lupa. Karena yaitu adik-adik,
sibuk mengurusi istri-istrinya karena terlalu cintanya pada istri-istrinya sampai lupa sama Tuhan yang memberkati. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan marah karena apa? Karena Salomo mengikuti kehendak istri-istrinya dan melupakan Tuhan, tidak mau bersyukur lagi, ikut menyembah Baal-Baal istri-istrinya. Tuhan tidak menyukai apa yang dilakukan Salomo ini. Akhirnya Tuhan apa? Mengutuk Salomo dan memberikan kekuasaannya, hampir semua kekuasaan Salomo diberikan kepada bangsa-bangsa. Hanya sebagian kecil saja Tuhan memberikan kekuasaan itu. Mari kita baca firman hari ini, kita ambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Temanya hari ini, Salomo tidak setia. Salomo melupakan Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Tuh, tadi anak-anak raja-raja yang di sekitar kerajaan Salomo memberikan anak-anak mereka untuk dijadikan istri. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab. Ada Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Karena Daud mencintai istri-istri yang cantik-cantik tadi. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Daud menyukai orang yang tidak sebangsa, bangsa asing. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Daud meninggalkan Tuhan. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan persembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Ikut menyembah Baalnya, ilah-ilahnya, istri-istrinya, meninggalkan Tuhan. Kita lanjutkan. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan persembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu
yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Tidak lagi mengucap syukur, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, mengabaikan apa yang harus dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu, yakni pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepadamu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Hanya 1 suku yang hanya diberikan untuk keturunan Salomo, karena Tuhan marah kepada Salomo, tidak setia, tidak taat lagi karena mengabaikan Tuhan, ikut menyembah Baal-Baalnya istri-istrinya. Kalau dulu Salomo selalu mengucap syukur. Ini di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 25. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Dalam setahun Salomo dulu 3 kali mempersembahkan persembahan ukupan. Tetapi karena banyaknya godaan istri-istrinya yang banyak tadi, jadinya Salomo mengikuti kemauan istri-istrinya, dipengaruhi untuk tidak menyembah Tuhan ayahnya dan menjadi penyembah-penyembah Baal. Tuhan tidak suka, Tuhan marah, dan hanya menyisakan 1 suku saja untuk keturunan Salomo, yaitu suku Yehuda. Yang lainnya sudah diserahkan kepada siapa tadi? Hambamu, pada hambanya Salomo. Semua tercerai-berai. Hanya 1 suku saja yang diberikan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, misalkan ada teman-teman kalian yang mau mengajak kalian untuk tidak berbuat baik, untuk berbuat nakal, janganlah kalian ikut-ikut. Berusahalah jadi anak terang. Sebisa kalian untuk menolak, kalau bisa juga menasehati teman kalian. Apa sih gunanya berbuat nakal? Apa sih gunanya untuk berbuat jahat? Maupun apapun yang bentuknya Tuhan tidak suka, tolaklah, nasihati.
teman kalian. Jangan seperti Raja Salomo mengikuti rayuan istri-istrinya untuk menyembah Baal, untuk menjauh daripada Tuhan, untuk tidak setia. Karena Salomo tidak setia, Tuhan menghukumnya karena ketidaksetiaannya itu mengambil semua apa yang diberkati Tuhan kepada Salomo. Tetapi Tuhan masih mengasihi, diberikan satu suku kepada Salomo dan keturunannya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bisa mengambil hikmat dari Salomo tidak setia. Mari kita meminta sama Tuhan, memohon sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa kuat untuk mengikut Tuhan. Walaupun kalian masih kecil-kecil, kalau misalkan digoda, kalau enggak kuat, Tuhan Yesus, berdoa dalam hati aja, Tuhan Yesus kuatkan aku dengan godaan ini, seperti itu. Kita pun juga bisa menolak kalau diajak untuk tidak berbuat baik. Kalau misalkan ayo berbuat baik, kita diajak berbuat jahat, kita menolak. Kalau misalkan biasanya itu kalau anak-anak kalau diajak ndak mau, biasanya gini, wis ojo diboloi, ojo ditemeni gitu. Jangan takut. Walaupun kamu sendiri ndak punya teman, masih ada Tuhan untuk kita, untuk membela kehidupan kita. Karena kalian harus tahu Tuhan telah mengorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Kita tidak usah mengucap pun Tuhan tahu isi hati kita. Apalagi kalau kalian setia. Kalian bisa belajar dari masalah yang kalian hadapi untuk lebih berhikmat lagi. Untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Kalian bisa setia dalam sekolah minggu, kalian bisa senantiasa berdoa dalam segala perkara, kalian bisa membaca firman Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan, atau orang tua kita itu sayang sama kita. Kalau anak-anak berbuat tidak benar, orang tua pasti, kalau mereka tahu, mereka pasti menasihati kalian untuk bagaimana menghadapi kalau kita anak-anak diajak untuk tidak berbuat baik. Misalkan kalau sekarang anak-anak godaannya itu, ini kan sekolah, ada yang sudah sekolah, ada yang masih daring, seperti itu. Kalau Baalnya bukan menyembah patung sih sekarang kalau anak-anak. Sekarang ilah kalian bisa HP kalian menjadi ilah selain Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu yang utama. Tuhan, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena penyertaan Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau main HP secukupnya. Kalau kalian main game juga bisa. Itu mengganggu kalian, itu juga jadi ilah kalian. Supaya untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena kadang ya sekolah minggu, waktunya sekolah minggu, karena kalian asik
Main game lupa, gak sekolah minggu. Ya, gak boleh ya. Jangan HP dijadikan ilah. Ya, jangan menduakan Tuhan. Nanti Tuhan marah seperti Tuhan marah seperti kepada Raja Salomo tadi. Tuhan marah kepada Raja Salomo karena tidak setia. Mari kita belajar, Bu Restu juga belajar untuk setia. Kata taat, setia itu mudah untuk diucapkan, tapi kalau dengan sukacita, dengan kita minta penyertaan Tuhan, pasti kalian bisa. Pasti itu bisa. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tugasnya sekolah minggu hari ini untuk kelas Samuel dan kelas Daud itu menghafalkan ayat. Kalau kelas Samuel bersama orang tua ya, mama, papa, oma, opa, minta tolong ya mempelajari anak-anak dari kecil, minta tolong dibantu untuk menghafalkan ayat. Kelas Samuel, kalau kelas Daud sendiri karena sudah lebih besar daripada kelas Daud, kelas Samuel. Nah, ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. T-A-A-T, taat. Nah, itu ya. Sekarang untuk kelas yang besar. Kelas yang besar kelasnya Gideon, Daniel, dan kelas Yusa. Ayat hafalannya diambil dalam Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Tuhan memberkati kita. Sekolah minggu hari ini, Salomo yang tidak setia. Mari kita belajar untuk tidak menjadi Salomo yang tidak setia, tetapi kita belajar untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, mampukan kami, berikan kami hikmat agar kami tetap setia kepada Engkau, taat akan perintah-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mohon berkati kami yang sekolah minggu di rumah, kiranya Tuhan tilik satu persatu kehidupan mereka, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kepandaian, akal budi, juga hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berkati juga orang tua yang mendukung mereka Tuhan, berkati pekerjaannya supaya mereka bisa mendukung anak-anak kami dalam pertumbuhan imannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin.